Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Mutiara Azzawideningsi dan rekan saya Isis Naini. Kami dari Tadris Matematika 5C, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai kesebangunan dan kekongruenan dua bangun datar dan segitiga-segitiga sebangun. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh saya, Mutiara Azzawideningsi, dengan NIM 208105076, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan dua bangun datar. Subbab pertama akan membahas tentang kesebangunan dua bangun datar. Pernahkah teman-teman melakukan pengamatan pada suatu objek dengan menggunakan mikroskop? Pasti pernah ya teman-teman. Pada pembesaran tertentu, kita dapat mengamati benda-benda yang sangat kecil ukurannya. Pengamatan tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Dari ketiga gambar ini, kita dapat melihat benda dengan bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Perbedaan ukuran terjadi melalui pembesaran atau pengecilan objek dengan menggunakan perbandingan skala tertentu. Ketiga gambar ini dapat dikatakan sebangun karena memiliki perbandingan yang sama tiap sisinya. Sehingga dapat dikatakan kesebangunan dua bangun datar adalah dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama, tetapi ukurannya tidak harus sama atau berbeda. Nah, perbedaan ukuran tersebut merupakan pembesaran atau pengecilan bangun datar dengan menggunakan perbandingan skala tertentu. Kesebangunan disimbolkan dengan simbol seperti ini. Kemudian, ada syarat dua bangun datar yang sebangun. Yang pertama yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian yang memiliki perbandingan yang senilai diantaranya yaitu sisi AB dengan sisi EF, sisi BC dengan sisi FG, sisi CD dengan sisi GH, dan sisi DA dengan sisi HE. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar yaitu sudut A sama besar dengan sudut E, sudut B sama besar dengan sudut F, sudut C sama besar dengan sudut G, dan sudut D sama besar dengan sudut H. Untuk memahami lebih dalam, mari kita ke contoh soal. Nah, dalam contoh soal ini diketahui bahwa ada dua buah persegi panjang. Yang pertama yaitu persegi panjang ABCD dan yang kedua yaitu persegi panjang EFGH. Dengan panjang sisi AB yaitu 4 cm, kemudian panjang sisi BC-nya 2 cm. Sedangkan panjang sisi EF 8 cm dan panjang sisi FG 4 cm. Yang ditanyakan, buktikan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. Penyelesaiannya, kita menentukan semua sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini ada sudut A sama besar dengan sudut E, yaitu 90 derajat. Sudut B sama besar dengan sudut F, yaitu 90 derajat. Sudut C sama besar dengan sudut G, yaitu 90 derajat. Dan sudut D sama besar dengan sudut H, yaitu 90 derajat. Karena semua sudut dalam persegi panjang itu membentuk sudut siku-siku, maka besarnya sama, yaitu 90 derajat. Kemudian, kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Di sini, ada sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Sisi AB panjangnya 4 cm, sedangkan sisi EF panjangnya 8 cm. 4/8 dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian, sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. Sisi BC panjangnya 2 cm, sedangkan FG 4 cm. 2/4 dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian, sisi CD bersesuaian dengan sisi GH. Sisi CD itu sama panjangnya seperti sisi HB, yaitu 4 cm, sedangkan sisi GH sama panjangnya seperti sisi EF, yaitu 8 cm.
4/8 dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian ada sisi AD bersesuaian dengan sisi EH. Sisi AD ini sama panjangnya dengan sisi BC, yaitu 2 cm, sedangkan sisi EH sama panjangnya dengan sisi FG, yaitu 4 cm. Sehingga 2/4 dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, yaitu 1/2. Dengan demikian, terbukti bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. Untuk lebih paham mengenai materi kesebangunan tadi, maka teman-teman kerjakan latihan ini ya. Subbab yang kedua yaitu membahas tentang kekongruenan dua bangun datar. Segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini merupakan bayangan atau hasil pencerminan dari segi 4 ABCD. Sehingga panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama, yaitu sisi AB sesuai dengan sisi A aksen, B aksen. Sisi BC sama seperti sisi B aksen, C aksen. Sisi CD bersesuaian dengan sisi C aksen, D aksen, dan sisi AD bersesuaian dengan sisi A aksen, D aksen. Demikian pula sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama besar dengan sudut A aksen, sudut B sama besar dengan sudut B aksen, sudut C sama besar dengan sudut C aksen, dan sudut D sama besar dengan sudut D aksen. Dalam kondisi demikian, segi 4 ABCD dan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini adalah kongruen. Dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun datar tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan bangun datar disimbolkan dengan simbol seperti ini. Kemudian, syarat kekongruenan dua bangun datar adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan demikian, sepasang bangun datar yang kongruen itu sudah pasti sebangun, tetapi sepasang bangun datar yang sebangun itu belum tentu kongruen. Kita ke contoh soal. Diketahui belah ketupat ABCD itu kongruen dengan belah ketupat EFGH. Yang ditanyakan, tentukan sudut-sudut yang seletak dan sisi-sisi yang sama panjang. Penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita menentukan sudut-sudut yang seletak dan sama besar. Di sini ada sudut A, seletak dan sama besar dengan sudut E, kemudian sudut B, seletak dan sama besar dengan sudut F, sudut C, seletak dan sama besar dengan sudut G, dan sudut D, seletak dan sama besar dengan sudut H. Kemudian, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi EF, sisi BC sama panjang dengan sisi FG, sisi CD sama panjang dengan sisi GH, dan sisi AD atau DA sama panjang dengan sisi HE. Selanjutnya, ada latihan buat teman-teman kerjakan agar lebih memahami materi kekongruenan dua bangun datar tadi. Demikian pemateri dari saya. Selanjutnya pemaparan materi segitiga-segitiga sebangun yang akan disampaikan oleh Iis Isnaini. Kepadanya saya persilahkan. Saya Iis Isnaini yang akan melanjutkan presentasi materi berikutnya. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mutiara, dapat kita ketahui bahwa dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Sebangun dalam hal ini memiliki sisi-sisi persesuaian yang sebanding dan juga sudut yang sama besar. Nah, pada materi kedua kita akan masuk ke salah satu contoh dari bangun datar.
yaitu dua segitiga. Jadi kita akan membahas mengenai kesebangunan dua segitiga. Nah, yang akan kita bahas yaitu syarat dari kesebangunan dua segitiga, sifat-sifatnya apa saja, dan bagaimana penerapan atau aplikasi dari materi ini ke dalam kehidupan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu syarat dari segitiga sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang seletak sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang seletak sebanding proporsional. Di sini kita memiliki dua buah segitiga yang akan kita identifikasi. Apakah dua segitiga ini sebangun atau tidak? Segitiga pertama kita memiliki segitiga ABC, dan segitiga kedua kita memiliki segitiga PQR. Untuk mengetahuinya, kita langsung ke syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah sudut-sudut yang seletak memiliki nilai yang sama besar. Oleh karena itu, sudut A yang seletaknya adalah dengan sudut P, maka nilai sudut A itu akan sama dengan sudut P. Kemudian, sudut B seletak dengan sudut Q, maka nilai dari sudut B akan sama dengan sudut Q. Begitu juga dengan sudut C yang seletak dengan sudut R yang memiliki nilai yang sama. Berikutnya, syarat yang kedua, sisi-sisi yang seletak sebanding proporsional. Artinya, sisi-sisi yang seletak itu misalkan di sini ada sisi AB seletak dengan sisi PQ. Maka perbandingan dari sisi AB berbanding PQ nilainya akan sama. Begitu juga perbandingan dari sisi BC dan QR serta perbandingan dari sisi AC dan juga PR. Maka perbandingan dari ketiga sisi-sisi yang seletak ini akan menghasilkan nilai yang sama yang nantinya disebut dengan faktor skala. Kita langsung ke materi yang kedua, yaitu sifat dari dua segitiga yang sebangun. Nah, kita tadi telah mengetahui dua syaratnya yang menjadi sifat juga. Nah, di sini sifatnya ada satu lagi ya. Ya, yang kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu pada dua segitiga sebangun, sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding atau nilai dari ketiga sisi yang seletaknya itu akan sebanding. Jadi AB berbanding PQ itu nilainya akan sama dengan misalkan BC dengan QR. Kemudian yang kedua, pada dua segitiga yang sebangun maka terdapat dua buah sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi misalkan ada dua segitiga dengan nilai dua sudut yang sama, maka dua segitiga tersebut adalah segitiga sebangun. Nah, sifat yang ketiga, apabila ada dua segitiga yang sebanding, maka dia memiliki satu sudut yang sama besar dengan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Jadi misalkan ada dua segitiga dan salah satu sudutnya itu nilainya sama. Nah, maka sudut tersebut akan diapit oleh dua sisi yang nilai perbandingannya juga sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama mengenai sifat sisi-sisi yang bersesuaian itu akan sebanding. Di sini kita punya dua segitiga. Ada segitiga ABC dan juga ada segitiga PQR. Nah, di sini kita lihat sisi yang seletaknya dulu. AC seletak dengan PR, PC seletak dengan QR, PQ seletak dengan AB. Misalkan di sini sisi yang pertama, sisi AC ini bersesuaian atau seletak dengan PR. Maka perbandingan dari AC berbanding PR yaitu 4/2, nilainya adalah 2 cm. Kemudian sisi yang kedua, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. 8/4, nilainya juga 2 cm. Dan sisi yang ketiga yaitu sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. 6/3, nilainya adalah 2 cm. Dan perbandingan ketiga sisi yang bersesuaian menghasilkan nilai yang sama yaitu 2 cm. Nah, 2 cm inilah yang dinamakan faktor skala dari dua segitiga tersebut. Maka dapat kita simpulkan karena sisi-sisi dari dua segitiga ini
itu memiliki nilai yang sama atau sebanding, maka segitiga ABC dan segitiga PQR adalah segitiga sebangun. Berikutnya ke topik yang kedua, yaitu sudut-sudut yang seletak sama besar. Di sini kita punya dua segitiga ABC dan DEF, maka dia akan punya minimal dua sudut yang nilainya sama besar. Di sini kita sudah mengetahui bahwa sudut B itu seletak dengan sudut E yang memiliki nilai yang sama 60 derajat. Dan sudut C seletak dengan sudut F yang nilainya adalah 45 derajat. Nah, untuk mencari nilai A dan D itu dapat menggunakan rumus. Perlu kita ketahui bahwa jumlah sudut dari segitiga adalah 180 derajat. Maka untuk mencari nilai A dan nilai dari sudut D itu jumlah total keseluruhan segitiga dikurangi dengan jumlah sudut segitiga yang telah diketahui. Oleh karena itu, 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 45 derajat. 60 derajat ditambah 45 derajat adalah 105 derajat. 180 derajat dikurangi 105 derajat hasilnya adalah 75 derajat. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa nilai dari sudut A dan sudut D akan sama karena kedua sudut seletak, yaitu besar nilainya adalah 75 derajat. Oleh karena itu, karena sudut-sudut yang seletak dari dua segitiga ini nilainya sama, maka segitiga ABC dan segitiga DEF dinamakan segitiga-segitiga sebangun. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu sifat yang ketiga, terdapat satu sudut sama besar yang kedua sisi yang mengapitnya akan sebanding. Di sini kita punya segitiga ABC dan ini DEF. Ada sedikit kesalahan penulisan, ini seharusnya DEF. Nah, kita sudah memiliki nilai sudut E adalah 70 derajat dan sudut F nilainya adalah 35 derajat. Maka untuk mengetahui sudut D sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus 180 derajat dari jumlah total segitiga dikurangi 70 derajat ditambah 35 derajat. 70 derajat ditambah 35 derajat adalah 105 derajat. 180 dikurangi 105 adalah 75 derajat. Maka nilai D itu adalah 75 derajat. Itu jika menggunakan rumus. Jika menggunakan sifat dari segitiga-segitiga sebangun yang mana sudut D ini seletak dengan sudut A, maka nilainya juga akan sama dengan sudut A, yaitu 75 derajat. Nah, oleh karena itu terbukti ya berdasarkan perhitungan dan berdasarkan sifat, nilai dari sudut A dan sudut D yang seletak ini sama gitu. Oleh karena itu terpenuhi dari dua segitiga terdapat satu sudut yang nilainya itu sama besar. Untuk syarat yang keduanya yaitu kedua sisi yang mengapit sudut yang sama besar itu nilainya sebanding. Misalkan di sini kita ingin mencari nilai dari sudut F, sudut C dan sudut F. Di sini nilai sudut C dan sudut F ini sama, yaitu 35 derajat. Maka sisi-sisi yang mengapitnya adalah AC dan BC. Dan kalau di sudut F itu DF dan EF. Nah, untuk sisi yang mengapit sudut C itu ada sisi AC dan sisi BC. Dan untuk sisi yang mengapit sudut F ada sisi DF dan EF. Perbandingannya itu AC seletak dengan DF, mohon maaf ya, ini seharusnya DF. AC seletak dengan DF, maka nilai dari sisi AC yaitu 7 cm berbanding dengan sudut sisi DF yaitu 3,5 cm. Hasilnya adalah 2 cm. Berikutnya, sisi yang mengapit yang kedua adalah BC dan EF nilainya 10 berbanding 5, yaitu 2 cm. Karena terdapat dua sisi yang mengapit sudut yang sama menghasilkan nilai yang sama atau sebanding yaitu 2 cm. Dan 2 cm ini menjadi faktor skalanya. Dan syarat-syaratnya juga sudah terpenuhi, yaitu terdapat dua sisi yang sebanding yang mengapit satu sudut yang sama besar, maka
dua segitiga A, B, C, dan D, E, F ini dinyatakan segitiga-segitiga sebangun. Nah, berikutnya kita ke topik yang keempat. Untuk topik yang keempat, ini adalah contoh atau latihan yang dapat kalian selesaikan sendiri gitu. Dan di sini adalah aplikasi materi kesebangunan dua segitiga dalam kehidupan. Jadi misalkan ada seseorang yang ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai itu ternyata ada sebuah pohon dan dia untuk mencari lebar sungainya itu menancapkan tongkat pada posisi A dan posisi B serta posisi C dan D. Kemudian jaraknya diatur seperti pada gambar, yaitu AB 8 cm, AD 4 cm, dan DC 6 cm. Sultan akan mengukur lebar sungainya dari tongkat D sampai ke pohon. Nah, untuk mencari tahu lebar sungainya ini, kita dapat menggunakan sifat-sifat dari kesebangunan tadi. Itulah salah satu contoh latihan dari satu soal yang menggunakan aplikasi materi kesebangunan dua segitiga pada kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini daftar pusaka yang kami gunakan dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan penulisan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.